Negara terus mengantongi dana besar dari sektor energi dan sumber daya mineral. Kementerian ESDM mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sektor ESDM hingga 18 Desember 2025 menembus 228 triliun rupiah. Angka ini setara 89,6% dari target tahunan sebesar 254 triliun rupiah. Capaian ini menegaskan sektor energi dan mineral masih menjadi tulang punggung utama penerimaan negara. Kontribusi terbesar datang dari subsektor mineral dan batu bara dengan realisasi 124 triliun rupiah. Disusul sektor minyak dan gas bumi sebesar 91 triliun rupiah, sementara panas bumi menyumbang 2 triliun rupiah dan iuran badan usaha serta jasa teknis lainnya 9 triliun rupiah. Kementerian ESDM menyebut capaian ini merupakan hasil sinergi antar unit dan pemangku kepentingan dalam menjaga iklim investasi dan tata kelola SDA. Dengan sisa waktu anggaran yang masih ada, pemerintah optimistis target PNBP sektor ESDM tahun 2025 sekitar 256 triliun rupiah dapat tercapai. Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjatuhkan sanksi administratif kepada ribuan perusahaan jasa tambang. Sebanyak 2.867 perusahaan pemegang izin usaha jasa pertambangan atau IUJP dikenakan sanksi administratif berupa peringatan pertama. Sanksi diberikan karena perusahaan belum memenuhi kewajiban pelaporan berkala triwulanan. Keputusan ini tertuang dalam surat Dijen Minerba tanggal 24 Oktober 2025 yang menegaskan kewajiban pemegang IUJP untuk menyampaikan laporan triwulan paling lambat 15 hari setelah triwulan berakhir. Kewajiban pelaporan tersebut merujuk pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025. Sedangkan pelanggarannya dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundangan. Dalam surat disebutkan, hingga 29 September 2025, perusahaan yang disanksi belum menyampaikan laporan triwulan 1 tahun 2025. Pemerintah daerah se-Indonesia turut bergotong royong membantu korban bencana di wilayah Sumatera. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, total bantuan dari pemerintah provinsi mencapai 43 miliar rupiah. Bantuan tersebut berupa uang tunai dan barang kebutuhan masyarakat terdampak. Sejumlah daerah menjadi penyumbang terbesar, antara lain Kalimantan Timur sebesar 7,5 miliar rupiah, Jawa Barat 7 miliar rupiah, Jawa Timur 5 miliar rupiah, serta Sulawesi Selatan 4 miliar rupiah. Selain itu, DKI Jakarta menyalurkan 3 miliar langsung ke kota Lok Sumawe, Banten 3 miliar rupiah, Kalimantan Tengah 3 miliar rupiah, dan sejumlah daerah lain dengan nilai bantuan hingga miliaran rupiah. Bantuan juga datang dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten sekitar 5 miliar rupiah, sehingga total keseluruhan bantuan daerah mencapai sekitar 48 miliar rupiah. Selaras dengan itu, pemerintah pusat melalui anggaran belanja tidak terduga atau BTT telah menyalurkan 286 miliar rupiah ke 3 provinsi terdampak bencana di Sumatera. Kemendagri juga menerjunkan 9 tim khusus untuk mempercepat layanan administrasi kependudukan bagi korban bencana tanpa dipungut biaya. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menemukan peredaran pangan ilegal, kadaluarsa, dan rusak dengan nilai ekonomi lebih dari 42 miliar rupiah. Temuan ini merupakan hasil intensifikasi pengawasan pangan Nataru yang dilakukan sejak akhir November 2025. Hingga 17 Desember, BPOM mencatat total temuan pangan tidak memenuhi ketentuan mencapai 42,1 miliar rupiah. BPOM memeriksa 1.612 sarana peredaran pangan di 38 provinsi, mulai dari retail modern, retail tradisional, gudang distributor, hingga marketplace. Hasilnya, 34,9% sarana dinyatakan melanggar, naik dibandingkan tahun lalu. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut, sebanyak 563 sarana terbukti melanggar, mayoritas di retail tradisional dan retail modern. Produk ilegal banyak ditemukan di wilayah perbatasan dan kota besar, sementara pangan kadaluarsa dominan di wilayah timur Indonesia.
ketidakpastian nasib TikTok di Amerika Serikat akhirnya terjawab. ByteDance, perusahaan asal China pemilik TikTok, resmi menandatangani kesepakatan untuk mendirikan perusahaan baru. Entitas ini akan menjadi pemilik TikTok di Amerika Serikat. Perusahaan baru tersebut didirikan bersama Oracle, raksasa cloud milik Larry Ellison yang dikenal sebagai orang terdekat Presiden AS Donald Trump. Dalam kesepakatan ini, ByteDance hanya menguasai 19,9% saham. Sementara saham mayoritas dimiliki investor baru, termasuk Oracle, Silver Lake, dan kendaraan investasi Arab Saudi MGX. Valuasi perusahaan pengendali TikTok di Amerika Serikat ditaksir mencapai 14 miliar USD. Kesepakatan ini sekaligus mengakhiri ketidakpastian panjang TikTok di pasar Amerika. Sejak 2020, TikTok terancam diblokir jika tidak dijual ke pemilik Amerika Serikat.